Tertutup sudah pintu hatiku yang pernah dibuka waktu hanya untukmu. Kini kau pergi dari hidupku. Ku harus relakanmu walau aku tak mau. Selamat malam, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat. Aduh, enak banget. Ini kangen saya. Sudah sekian lama nggak hadir di acara kita, acara You Ngopi Lu. Dan ini adalah kali pertama tahun 2020 sejak bangsa Indonesia prihatin atas hadirnya si cantik namanya tetapi ternyata mengerikan. Jeng Corona. Oke. Yo ngopi lu. Asik. Ayo dong sambil ngopi gitu. Semoga semuanya sehat. Meskipun tantangan untuk bertahan dalam kondisi seperti ini memang tidak gampang. Ada saudara kita yang sakit. Dari ruangan ini TVRI Bangka Belitung dan kita semua merasa prihatin, sangat prihatin atas kondisi yang menimpa kita semua. Bahkan keprihatinan itu lebih dalam kepada saudara-saudara kita yang sanak keluarganya memang harus menderita akibat yang saya sebut tadi, namanya cantik tetapi mengerikan, corona. Malam ini kita akan bicara terkait dengan itu, tetapi tidaklah harus kita berbayang-bayang dengan kengerian si corona itu. Tetapi kita akan bicara tentang kita bersama, kesiapan kita dalam hal ini beradaptasi dengan kebiasaan baru. Setelah kemarin beberapa bulan memang serba tidak menentu. Untuk bicara tentang adaptasi kebiasaan baru, saya akan menyebutkan pasca deh ya. Karena kalau saya tanya dengan banyak orang, tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan corona akan berakhir dan hilang dari bumi ini. Tapi semuanya bilang tidak tahu. Oleh karena itu kita pastiin aja dengan diri kita, keyakinan kita. Pasca corona ini kita harus memasuki era baru dalam peradaban kebiasaan baru. Hadir pada malam ini bicara tentang adaptasi kebiasaan baru pasca corona. Saya harus nyebut apa ya Pak ya? Saya sebut dulu namanya lah, Pak Mikron Antariksa. Selamat malam Pak. Ini mic-nya Pak, langsung saja Bapak. Orang juga udah kangen dengan suara Bapak di sini Pak, bukan di sana. Selamat malam Pak Mikron. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh saya minta penegasan saja Pak. Karena Presiden melalui keputusan Presiden nomor 82 tahun 2020 sudah membubarkan gugus tugas. Dan kami mengenal Bapak selain Kepala BPBD, Kalakhar BPBD Provinsi Bangka Belitung. Juga sebagai Sekretaris, Sekretaris gugus tugas ya Pak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah sekarang setelah Perpres 82 2020 Bapak sebagai apa? Boleh saya di sini memastikan. Kepala BPBD saja lah Pak ya? Atau apa? Jadi memang betul semenjak Perpres yang ditetapkan 20 Juli 2020, Perpres 82 yang mengatakan memang membubarkan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan mengangkat ataupun membentuk komite kebijakan. Komite kebijakan itu kemudian dibagi dua, yaitu komite pemulihan dan transformasi ekonomi. Dan yang kedua adalah satuan tugas penanganan COVID-19. Artinya selama
Komite Kebijakan maupun Satgas Penanganan COVID-19 itu belum ada anggotanya. Gugus tugas masih berfungsi sedia kala. Jadi kami saat ini memang secara hukum masih bisa berwenang untuk melaksanakan percepatan penanganan COVID-19. Karena memang di pusatnya belum terbentuk keanggotaan dari Satgas Penanganan COVID maupun Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi. Baik, kalau begitu saya izin Pak untuk tetap Sekretaris Gugus Tugas dulu Pak. Ya, Ya, Pak Mikron dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bangka Belitung. Lalu yang berikutnya, kita bicara tentang adaptasi kebiasaan baru. Secara kultural memang tidak mudah. Karena seperti malam ini kita harus jaga jarak, duduk yang saling, ya jaga jarak namanya juga. Nih lihat nih, apa ya, kayaknya sesuatu yang baru begitu. Nah, hadir di sini budayawan, Pak Elvian. Selamat malam Pak, apa kabar Pak Elvian? Alhamdulillah luar biasa. Sedap, selalu Pak ya, Ya. sehat. Tapi mudah-mudahan seluruh keluarga Pak Elvian juga semuanya sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, kalaupun ada yang sedikit sakit, flu sedikit begitu, Iya. tapi ya mudah-mudahan tidak ditakuti dengan kondisi yang seolah-olah gitu kan Pak, Iya. mengerikan sekali. Iya. Karena di sini nanti saya akan dapat cerita juga, kita semua akan dapat cerita. Saya Bagi- mau berpantun dulu nih Pak. Boleh, buah salak, buah kedondong, pantun saja dulu dong. Ya, Semat selendang berada di depan. cakep, Toga tanda orang berpangkat. cakep, Selamat malam hadirin sekalian. cakep. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Cukup Pak? Cukup. Itu sekaligus doa ya Pak ya, Iya. doa. Baik yang ada di sini, di kedai stasiun maupun yang ada di rumah. Selanjutnya hadir tokoh Bangka Belitung, tokoh bangsa Indonesia dalam hal kehidupan bersosial ini. Profesor Bustami Rahman, selamat malam Bapak. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Saya mohon maaf mungkin sedikit dari orang yang saya lebih mesra memanggil Bapak itu Prof Pak. Saya nggak tahu ya karena apa gitu. Bukan semata-mata karena Bapak profesor menurut saya. Tetapi saya lebih memandang Bapak sebagai orang yang sangat saya tuakan dan mumpuni. Makanya kalau saya udah sebut profesor itu udah menurut saya sudah mentok Pak. Boleh Pak kalau malam ini Bapak Pak Bustami Rahman, Profesor Bustami Rahman. Saya memanggil dengan sebutan singkat Prof saja. Bisa. Ayah juga masih mana? Ayah ya. Masih. Iya cocok juga sih ayah. Bisa. Asik. Oke kita sebut ayah aja ya. Kita menggunakan ayah ya. Ayah karena ayahnya bangsa Indonesia ini memang sukar Pak. Jadi ayah hari gini memang agak sukar Pak. Harus bisa ngedem mendinginkan suasana. Harus bisa ngajak dalam posisi yang sulit tapi harus baik begitu. Iya. Nah Pak sedikit sebelum kita masuk ke tema kita. Bapak melihat seperti apa sih Pak kegalauan masyarakat kita atas situasi yang saat ini terjadi? Ini belum masuk loh kita Pak. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Budi ya bahwa hal yang paling mendasar kata kuncinya adalah ketidakpastian. Tidak ada suatu rencana bisa dibuat dengan dasar ketidakpastian. Oke, Tidak ada. baik sampai di situ dulu Prof. Ya. Sampai di situ dulu, ayah saya salah juga ngomongnya nih. Nah itu tadi kan kebiasaan. Saya merubah kebiasaan saya sendiri dari panggilan penghormatan saya, panggilan hormat saya kepada Pak Profesor Bustami Rahman. Dari Prof ke ayah itu pun sulit. Nah itulah contohnya bahwa membiasakan sesuatu yang baru memang tidak mudah. Baik hadir di sini juga di Kada Station. Ini para sahabat Bangka Belitung, sahabat Indonesia. Ada dari berbagai komunitas, tapi memang tidak banyak.
Saya rasa di sini tidak lebih dari 15 komunitas lah ya yang kumpul di sini. Tapi memang mewakili saja karena situasinya memang seperti ini. Mohon maaf. Ayah, mohon maaf Pak Elvian, mohon maaf Pak Mikron. Ini hanya mewakili dari sekian banyak komunitas yang ada di Bangka Belitung. Besok mungkin kita ke komunitas lain lagi begitu. Malam ini kita ke komunitas ini. Selamat malam semuanya. Ada dari orang tukang dongeng, kampung dongeng, ada dari klub VW, ada dari Mbak Maya ini dan Melati Kasih, ada dari Vespa lagi apa ya, motor Vespa itu ya, ada dari off-roader, IOF, ada dari Rapi saya lihat, ada dari, sekarang kan lagi ini ya, lagi tren sepedahan nih. Nah ada di sini tuh komunitas yang pesepeda ini, bikers sebutannya. Mas Agus dari situ, dari bikers. Lalu ada komunitas yang pedagang kuliner, kaki lima dan seterusnya. Jumlah pedagang kaki lima di sini Pak Elvian ternyata lebih dari 3.200. Gila gak tuh? Dan luar biasa ini kekuatan. Nah kita akan bicara juga tentang itu malam ini. Baik, terima kasih untuk semuanya yang hadir pada malam ini. Dan mohon maaf juga kepada teman-teman komunitas lain yang memang juga belum sempat hadir pada malam ini. Tetapi suatu produksi yang akan datang kita akan coba akomodir dari teman-teman yang lain. Sebelum kita bicara tentang adaptasi kebiasaan baru, kita dengarkan dulu pengantar lagu yang berikut ini. Baik, kita terus ngobrol malam ini. Saya kepengen yang pertama ke narasumber kita, ke Pak Elvian. Pak Elvian, ini kan sebuah kebudayaan, itu tidak bisa mengalir dengan cepat. Kalau distorsi di mana-mana. Distorsi kali ini adalah keabnormalan yang sudah memaksa kita untuk berperilaku dari yang semula normal menjadi ketakutan yang luar biasa dan sekarang dipaksa dengan keadaan, dipaksa oleh keadaan untuk masuk ke era baru dalam adaptasi kebiasaan baru. Baik, terkait dengan kebiasaan baru yang tidak normal, iya, itu akan melahirkan apa yang disebut dengan new habit, new cultural habit, dan new cultural law. Jadi ada kebiasaan budaya baru dan ada aturan-aturan budaya baru. Iya. Nah, terkait dengan kebiasaan budaya baru, nah itu menyesuaikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan-aturan yang dibuat berdasarkan protokol kesehatan. Nah, inilah yang harus betul-betul kita sampaikan, kita sosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat gamang, galau, tidak memiliki kepastian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat. Nah, saya beri contoh ya, kegiatan-kegiatan budaya kita itu kan memiliki nilai ya,
nilai dalam arti wood dan goodnesses, nilai-nilai kebaikan dan keberhargaan. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan baru ya, new cultural habit tadi, kebiasaan-kebiasaan budaya baru tadi. Nah, harus kita buatlah semacam SOP-nya ya, standar operasional prosedurnya, agar masyarakat itu tidak gamang dan kebiasaan-kebiasaan budaya kita tidak hilang. Karena nilai tadi ya, nilai kebaikan dan nilai keberhargaan dalam budaya itu sudah berlangsung turun-menurun ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya saya beri contoh yang sederhana saja. Kita punya kebiasaan nganggung misalnya ya. Iya, ini Iya. nganggung ini kan jadi masalah juga nih. Iya. Biasanya kita berapat-rapat begitu kan? Iya. Nah, Nah, misalnya kebiasaan nganggung. Nganggung itu kan mengangkat sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia dari rumah, dari panggung ya. Panggung itu tempat yang agung, dari rumah ke balai ya, untuk kita nikmati bersama. Nganggung itu kan ada yang disebut dengan tudung saji ya, tudung sesajian. Sesajian itu yang agung, yang mulia. Nah, itu kan kegiatan yang mempererat ya, mempererat silaturahim, mempererat kekerabatan, mempererat solidaritas ya masyarakat. Nah, kalau kita pelajari kan kegiatan nganggung itu kan memiliki nilai ya, nilai kebaikan, nilai keberhargaan untuk membangun ya masyarakat. Nah, dengan adanya adaptasi ya terhadap kebiasaan baru pun kita harus membuat standar operasional baru ya terkait dengan nganggung. apakah itu tidak merubah adab? Tidak. Jadi kita beradaptasi, tetapi nilai-nilai dasar dari nganggung itu harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita lestarikan. Oke. Saya Baik. beri contoh yang sederhana ya. Misalnya kebiasaan orang pesta, saya lihat protokolnya kan kalau biasanya kan sistem apa ya? Sistem Prancis ya. Orang mengambil sendiri kan Ya, ambil makanan masing-masing ya. begitu. Tapi dengan protokol COVID saya melihat makanan itu ditimba oleh petugas. Iya. Nah, ditimba Ya. oleh petugas. Sebenarnya kalau kita lihat ya, tradisi awal dari orang melaksanakan adat istiadat walimatul urus pernikahan itu, kalau dulu itu kan makanan itu memang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Jadi sudah disiapkan di dalam piring kan, nasinya, lauk pauknya sudah disiapkan di piring. Jadi satu piring itu sudah lengkap Sudah siap antara dengan nasi lauk lauk pauk pauknya, begitu ya. kemudian dimasukkan ke dulang. Nah, dulang itu dianggung ya, dihidangkan ke masing-masing Disajikan. orang. Oke. Nah, sebenarnya ajaran nenek moyang kita, leluhur kita itu sudah benar sebenarnya. Nah, cuma kita kan menggunakan kebiasaan orang Barat, menggunakan kebiasaan orang Perancis kan. Iya. Sistem Perancis. Betul. Jadi betul. sebenarnya kalau kita kaji ya, kita itu merevitalisasi budaya lama. Ada baiknya juga kalau Iya, begitu. sebenarnya seperti itu. Iya. Apalagi saya lihat kan kalau sistem Perancis itu orang nyidok itu ya, kata bahasa Bangkanya, nyidok lauk itu sekenak kan. Kadang-kadang enggak dimakan. Udah habis begitu kan? Iya. Nah, kalau dicidok orang kan dia berpikir juga kan untuk Iya, ngambil iya. sebanyaknya. Oke. Jadi nilai tadi ya, nilai dalam acara walimatul urus itu sebenarnya sudah diajarkan dengan baik ya. Oke. Baik. Dulu ya. Baik. Saya ke ke Ayah, Profesor Bustami Rahman. Kaitannya dengan perubahan adab yang lama ke adab yang baru katakanlah. Bagi masyarakat, apakah semudah itu, Ayah?
untuk melakukannya. Lalu apakah tidak ada persoalan di balik itu? Karena ini nggak sederhana merubah kebiasaan yang lama menjadi sesuatu kebiasaan baru. Iya. Jadi kalau di dalam sosiologi itu kan ada sebut dengan perubahan sosial. Perubahan sosial, kalau perubahan nilai-nilai ini kita sebut perubahan kultural. Dari sosial menjadi kultural. Kultural, ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh budayawan kita itu betul. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya kan kita ini kan memang tidak siap sama sekali. Bukan hanya kita aja tapi seluruh dunia kan tidak siap. Sesungguhnya. Jadi ya apalagi kita dengan tingkat peradaban kita yang masih meraba-raba itu lebih lagi kan. Negara Eropa dengan budaya atau peradaban tua, kan mereka itu kita sebut sebagai the old civilization. Ya. Itu saja kelabakan kok, gitu. Jepang kelabakan, mereka lebih teratur, lebih bagus, disiplinnya lebih kuat. Nah kita bagaimana? Tapi faktanya memang kelabakan juga. Lah ya kelabakan juga mereka. Ya kita aja misalnya bagaimana mau menerapkan, ini kan saya sebut selalu dengan Pak Alfian ini, apa yang saya sebut sebagai temporary abnormal. Ya, Jadi ya. abnormal ya sebenarnya sementara, tetapi kok kita tunggu-tunggu kok tidak selesai-selesai juga. Sementaranya Kita sampai nanti kapan? tanya ke Pak Mikron. Ya, Bisa nggak nih? Kita beliau tunggu. punya datanya, makanya saya selalu, jaga saya mengatakan ke Pak Mikron, memang kuncinya kan ada di mereka-mereka ini. Kita mau ngapain karena keahlian kita kan tidak cukup. Mereka di dalam gugus tugas atau komite sekarang ini kan lengkap, ada dokternya, ada intelnya, ada macam-macam. Ya pokoknya mereka lah. Jadi kalau mereka mengatakan kemudian go jalan kita, sudah, tidak usah pakai lagi misalnya. Masker. Bisa. Masker misalnya, Oke. bebaskan sudah. Nah, kalau misalnya kita mati yang berdosa kan mereka itu. Mau apa lagi? Coba. Iya. Coba sekarang ini kan saya sebagai ketua Dewan Pendidikan, Iya. saya memang agak sulit posisi ini kan. Karena dinas juga kadang-kadang terpaksa kita tegur juga, Pak Gubernur juga terpaksa kita tegur juga kalau misalnya ada apa-apa ada anak didik. Nah sekarang ini apa namanya KPI, PAI ya benar. Iya. Pelindungan anak. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Teriak karena Betul. sekarang dokter anak mengatakan misalnya. Sekarang ada 60.000 Pak anak-anak didik kita seluruh Indonesia. 60 juta. 60 juta. Iya. Lalu di dalam penelitian jika terpapar itu akan kena 50%, 30 juta. Kemudian mortality rate-nya dalam penelitian itu sudah dipastikan itu sahih itu sekitar 1%. Jadi berarti ada 1 juta anak itu nanti 10%. Jadi berarti ada 1 juta ya. 1 juta anak ya betul ya, 1 juta. 600. 3 juta anak. Duh, kalau dari 60 juta. Kalau 10% mortality-nya. Oh, oke. Ya kan? Ya. Lalu pertanyaannya adalah anak siapa yang mati itu? Ya enggak? Itu yang kita tidak sadar gitu. Ya kalau anak orang. Kalau ketemu di kita? Kalau anak kita, gimana? Lah ini yang orang-orang itu dan ini dokter anak mengatakan. Ya, tapi saya udah main mata dengan Pak Mikron. Pak Mikron jangan marah dong Pak, gitu kan. Jadi Boleh. dokter anak mengatakan kami tidak sudi 1 anak pun mati di Indonesia. Betul. Itu sumpahnya dokter itu. Nah ini sudah ada beliau-beliau ini ada di dalam gugus tugas. Jadi kita anulah kepada mereka nih. Saya tidak mau mengganggu lagi karena ini masalahnya rumit Pak. Ini masalah ekonomi juga begitu kan. Iya, Coba. masyarakat kan mau makan, mau berkegiatan Loh, lain. kita sudah minus Pak sekarang Pak. Pertumbuhan ekonomi kita minus ya. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya memahami ekonomi makro yang dikeluhkan atau dipikirkan oleh para ekonom-ekonom kita itu. Dan saya merasa bahwa bagaimana ini? Ini harus kita tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ini semua, yang kita gunakan itu bisa diterapkan di kalangan orang-orang yang secara normatif bisa kita tekan. Jadi misalnya PNS bisa, tentara TNI bisa, ya polisi bisa, BUMN bisa. Oke, masuklah mereka. Dan itu saya sudah menghitung semuanya dengan keluarganya itu 30% Pak cuma seluruh Indonesia Pak.
Paling banyak itu dengan anak kira rata-rata keluarganya 5. Nah, mereka sudah diterapkanlah protokol itu. Di kampus protokolnya ada, di semua BUMN ada, di polisi ada, ketat. Dan anggap ini berjalan. Anggap berjalan. Nah, sekarang mereka pulang dari kantornya. Masuklah mereka ke rumahnya, masuk mereka ke pasar, masuklah mereka ke masjid yang tidak menerapkan protokol. Ketemu 70%, Pak. Jadi 30% tadi beradu dengan 70%, mana yang menang? Oke, sekarang rumit memang ini. Sekarang saya ke Pak Mikron. Pak Mikron, kita kan sudah janjian tadi pakai isyarat, Pak. Jangan marah. Kebetulan malam ini Pak Mikron dari ya gugus tugas kan tadi udah sepakat ya. Iya, jadi seperti apa ini? Kan banyak permohonan ini. Iya. Kepada pemerintah. Terima kasih. Jadi memang kalau menurut data pertumbuhan COVID-19 di wilayah Babel itu dihitungnya 1,14% per harinya. Kalau dirata-ratakan jumlah sekarang itu 186 yang terkonfirmasi kumulatif dari mulai awal tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan hari ini 25 Juli 2020 dan tingkat kesembuhan kita sampai dengan saat ini ada 92% dan jumlahnya ada 172 orang yang sembuh. Sedangkan tingkat kematiannya hanya 1,08%. Iya Pak, atau 2 orang. Iya, tolong jangan hanya Pak, tolong jangan hanya Pak. Nah, ya, ini tadi udah diprotes nih sama ayah tadi. Jadi memang dari sisi data pertumbuhan kita landai dalam hal ini dan tingkat kesembuhannya sangat tinggi dan kita mohon izin mendapat ranking 2 secara nasional dalam penanganan COVID-19 seluruh Indonesia. Artinya memang yang kita lakukan adalah pengendalian, Pak. Pengendalian orang yang terpapar. Bagaimana pengendaliannya? Tentu dengan berbagai tahapan dari mulai pencegahan pada saat terjadi dan pemulihan dan rekonstruksi. Secara psikologis memang karena kami di bencana ada 5 tahapan psikologis yang terjadi apabila masyarakat terkena bencana. Yang pertama adalah tahapan panik. Kita tahu pada tanggal bulan Maret itu sampai dengan April seluruh masyarakat itu panik. Sehingga habislah barang-barang yang namanya APD yang segala macam, kepanikan itu yang membuat semua komponen masyarakat tertuju kepada COVID-19. Itu tahapan pertama. Tahapan kedua, mulai masyarakat resah dan gelisah. Saya melihatnya mulai memasuki bulan Mei lah itu terjadi itu. Keresahannya itu malahan mana pemerintah, mana kehadiran pemerintah dan negara tidak pernah hadir untuk masalah ini. Kemudian tahapan ketiga mulailah para media mengupakan tentang si A ini yang terpapar dengan kisah-kisah dramatisnya dan segala macam. Itu tahapan ketiga. Tahapan keempat mulai para ahli berbicara. Dan tahapan kelima masyarakat sudah jenuh. Itu tahapan-tahapan dalam kebencanaan. Dan kita alami memang saat ini di tahapan kelima ini memang sudah jenuh masyarakat mendengar tentang COVID dan segala macam. Akhirnya yang kita dengungkan new normal itu anggapan mereka adalah normal saja, new-nya hilang, Pak. Iya. Normal atau saja. Atau pelan-pelan Pak nyebutnya, Pak. Normal gitu. Normal, new-nya hilang. Iya. Makanya pemerintah juga bermain psikologis dalam hal ini, Pak. Bermain psikologis kemudian menetapkan yang namanya adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah permainan psikologis pemerintah bagaimana masyarakat ini bisa menerima adaptasi kebiasaan baru sehingga istilah new normalnya sudah kita hilangkan dengan mengubahkan adaptasi kebiasaan baru yang mana sebenarnya seperti kata Pak Profesor dan Pak Elpian tadi, Abang Elpian Pak, karena beliau abang kandung saya. Terkait
ter- terkait dengan apa ya istilah sekarang itu kan tata kehidupan masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19. Panjang banget Pak. Ya, itu istilah pemerintahnya. Sehingga memang kita kalau memajukan masyarakat yang produktif, yang tentu saja produktif itu akan bersentuhan dengan masyarakat lain, produktivitas meningkat tapi tidak aman terhadap COVID-19. Artinya pasti melonjak. Kemudian ada istilah kita mengedepankan aman terhadap COVID. Ya, tadi terbelenggu masyarakat di dalam rumah, stay at home dan lain-lain. Sehingga pola ini kemudian muncul istilah komunitas, gas dan rem. Pada saat dia ngegas, dibuka seluruh jalur sebuah sektor-sektor perekonomian, sektor pariwisata dibuka. Tapi pada saat sudah mulai mengalami peningkatan, rem lagi. Nah sekarang sistem itu sudah banyak dilakukan di wilayah Republik ini. Jadi ada saat dia kayak Bandung sekarang, Jawa Barat itu ngegas, Jawa Timur ngerem, DKI stagnan, seperti itu Pak. Nah Bangka Belitung sendiri, kalau melihat dari sisi perkembangan COVID-19-nya dan juga jumlah tingkat kematiannya sangat kecil. Pak Gubernur merencanakan memang pada tanggal 1 Agustus nanti akan kita buka semua sektor Pak. Tapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan COVID tadi. Artinya yang dikatakan Pak Elpian tadi, ketidakpastian itu menjadi pasti. Namun tetap disertai dengan kehidupan yang aman terhadap COVID-19. Bagaimana amannya? Cukup dengan trilogi COVID-19. Ya ini cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Itu sebenarnya kuncinya Pak. Dan itu bisa dijabarkan dalam berbagai SOP nantinya pada waktu pembukaan event-event ataupun kegiatan-kegiatan dan lain-lain itu tinggal dikembangkan seperti apa lagi. Nah sekarang muncul lagi klaster-klaster yang baru katanya kan. Tidak boleh ada pertemuan di ruang tertutup selama 1 jam. Tidak boleh makan segala macam. Nah ini kan memang ada contoh-contoh. Jadi dinamika di dalam penanganan COVID ini sangat cepat Pak. Perlu diketahui bahwa penanganan COVID-19 itu sudah mengalami 5 kali revisi oleh Kemenkes. Yang semula suspek, discard, dan konfirmasi kemudian berubah menjadi OTG, ODP, PDP. Yang kemudian akhirnya sekarang kembali lagi Pak ke suspek dan lain-lain. Nah ini juga adalah permainan psikologis dan juga ada dasarnya. Kenapa disebutkan seperti suspek dan lain-lain. Dan kedepannya Pak, penyakit ini kalau menurut pemikiran kami, dia akan sama dengan TBC Pak. TBC yang mana memang apa istilahnya tuh kalau kita tidak sehat, kalau kita tidak menjaga kesehatan ya kita sakit. Oke, seperti Pak, itu. Baik. Tadi kan disinggung tuh, kalau enggak ya udah yakinkan kepada publik bahwa ini terbuka atau tidak terbuka gitu loh. Iya. Ya, tetapi kan tatarannya harus jelas. Pak Elvian menggunakan istilah SOP gitu kan. Itu kan juga tanggung jawab pemerintah ya untuk mengeluarkan SOP-nya. Tapi juga di lain pihak kan, kalaupun dibuka, bahwa buka tutup gas rem tadi, kan tidak ada satu orang pun masyarakat yang seperti Ayah bilang tadi, yang nggak mau keluarganya Terpapar. Nggak ada, apalagi mohon maaf, bahasa lebih lugasnya lagi, meninggal karena ini gitu loh, Ya. nggak ada. Jadi sebenarnya kan COVID ini tingkat kematiannya rendah Pak. Namun daya penularannya yang luar biasa. Tinggi. Luar biasa. Satu orang di sini yang kena, satu orang di sini kena, bisa semuanya juga akan terpapar. Karena dia bisa berupa droplet, bisa juga melayang-layang virusnya. Artinya penularannya yang sangat luar Cepat. biasa. Ya. Kita ambil contoh ada 3 kasus di Bangka Belitung yang tinggi. Yang pertama adalah kasus kapal kruk sampai 67 orang terpapar. Karena memang mereka di dalam suatu kapal dan dalam suatu asrama tertutup sehingga dari 90 orang yang
kenanya adalah 67. Yang kedua adalah kasus di Mentok MT Gebang. MT Gebang juga karena di kapal posisinya kan dia tidak kemana-mana. Terus yang ketiga adalah yang di border asrama, sekolah asrama Iya. yang di SMA Pemali. SMA Pemali itu sampai dengan 14 orang yang kena, dan yang terakhir kasus yang pribadi yang terkonfirmasi ke lokal itu ada yang Dokter K. Iya. Dokter K itu sampai dengan 13 orang yang terpapar. Nah, memang kalau dilihat dari sisi penularannya sangat cepat dan sangat orang bisa kena. Namun berdasarkan, kalau dulu kan kita sampai 14 hari Pak untuk mengkarantina diri. Namun sekarang perkembangannya berbeda, sekarang hanya 7 hari. Ya, 7 hari dan kalau seandainya tidak menunjukkan gejala klinis itu bisa dikatakan sembuh. Nah, sehingga ini sebenarnya yang paling utama adalah peningkatan kesehatan tubuh manusianya Pak. Oke, baik sampai Seperti di itu, situ Pak. dulu ya. Ya, udahlah lama-lama agak-agak terurai juga. Saya belum bisa katakan bahwa ya sudah kalau gitu kita biasa-biasa aja ketika tanggal 1 Agustus dibuka, ya udah happy-happy saja kita. Tapi tetap 3 tadi ya Pak ya, 3 tadi kita jalankan. Tapi nanti deh, nanti juga saya berharap teman-teman yang ada di sini, para audiens bisa bertukar informasi. Siapa tahu ada pengalaman yang baru, ada sesuatu masukan kepada pemerintah. Karena emang ini regulasinya juga untuk SOP tadi itu belum gitu, sampai hari ini belum. Saya buka untuk teman-teman audiens, Bapak Ibu sekalian yang yang sekiranya memiliki pengalaman, saran, masukan gitu. Supaya nggak ada kehidupan yang ke depan ini kita salah menyalahkan terkait dengan ini gitu. Saya tanya ke Pak ke Pak Elvian. Pak Elvian, saya ke Bapak. Bapak tadi menyinggung soal SOP, Pak. SOP ini kan produk hukum yang harus ditaati, yang berharap ya. Manakala SOP-nya ada, lalu masyarakat diharapkan untuk mentaatinya, termasuk adanya katakanlah, kalau nggak bermasker ditegur, misalnya begitu. Itu kan sudah SOP Pak pada dasarnya. Misalnya seperti itu. Dan akhirnya nanti menjadi kebiasaan yang kalau kita keluar tanpa bermasker kita akan malu paling tidak seperti itu. Ini apakah masih ada celah yang kurang atau gimana Pak? Saya ingin berbicara terkait adat dan tradisi kita. Di dalam adat dan tradisi kita itu ada yang disebut dengan upacara-upacara yang berhubungan dengan daur hidup ya. Daur hidup mulai dari upacara kelahiran, kemudian nujuh bulan, kemudian acara hitanan, kemudian acara pernikahan, sampai kematian pun diupacarakan. Nah, upacara daur hidup itu kan berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan krisis rate ya. Krisis rate itu masa-masa kritis ataupun masa-masa kritis di dalam tahapan-tahapan kehidupan manusia. Nah biasanya krisis rate, masa-masa krisis itu ditandai dengan upacara ya, upacara-upacara adat. Nah, kalau kita biarkan ya masyarakat dalam ketidakpastian, sementara upacara daur hidup itu merupakan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, nah masyarakat akan bertindak sendiri nanti tanpa aturan, karena tidak ada aturan, tidak ada SOP dari
pemerintah ataupun lembaga resmi ya, orang akan ya bertindak bukan new normal ya, tetapi kembali ke kebiasaan seperti yang disampaikan oleh abang kita profesor tadi. Jadi 70% masyarakat kita itu akan mengalahkan 30% masyarakat yang bisa mematuhi Iya. ya. Karena ada pressure. Ya, karena adat dan tradisi itu bagi masyarakat kita orang timur itu merupakan kewajiban, merupakan keharusan. Misalnya terkait dengan upacara daur hidup tadi. Jadi orang akan ya kembali ke kebiasaan ya, kebiasaan lamanya ya, tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam kebiasaan baru. Oke, kalau kalau ayah seperti apa ya? Ini jelas kita mau tidak mau kita harus meninggalkan situasi ini. Mau tidak mau, bisa tidak bisa. Karena kalau kita tidak bisa meninggalkan situasi ini, maka bahasa kasarnya akan semua terganggu. Bahkan bisa lapar. Kan gitu. Nah, seperti apa? Ya kita kan dalam kondisi, dalam situasi ya. Dalam situasi yang mendua ya. Yang mendua ya. Jadi ketidakpastian itu kan mengakibatkan orang seperti saya katakan tadi tidak bisa membuat rencana. Tidak ada suatu perencanaan tanpa kepastian, harus ada. Kalau kita mau masuk hutan misalnya, mau kita riset hutan itu, mau kita tahu mau bikin apa, mau bangun apa, mesti harus tahu macannya ada berapa. Ya, buaya ada berapa, ular ada berapa. Semua itu harus kita jelajahi, baru kita bisa petakan, oh begini cara. Kalau enggak, lalu disebut dengan trial and error. Jadi coba-coba aja. Nah, selama ini kan sebetulnya kita mengalami coba-coba aja sebetulnya. Iya. Jadi bukan suatu perencanaan yang pasti. Karena itu apa tadi yang dikatakan, saya ini sebetulnya ponaanku ini. Jadi kalau saya manggil ibunya itu Ayu, bapaknya itu Abang nih. Jadi ini ponaan lah sebetulnya. Iya. Nah jadi kalau saya memandang tugas beliau ini masih muda kayak begini, ini luar biasa sekali. Karena tanggung jawab bebannya kan kadang-kadang kan dimarahi oleh atasan. Ya enggak, atasan juga kan kadang-kadang bingung juga ditekan oleh atasannya Iya. lagi. Terus yang paling gak enak dimarahin oleh masyarakat, Pak. Jadi kita mengapresiasi lah, tepuk tangan lah kepada si Mikron ini ya kan. Dia udah bekerja setengah mati lah gitu. Nah tapi kita ini kan pengamat dan juga merasakan apa yang ada. Jadi kalau kita kemudian menegur dia, itu berarti menggojloknya lah supaya otaknya agak goncang sedikit gitu, supaya kerjanya juga supaya agak gimana ya, supaya agak keras sedikit. Jangan normal-normal saja, Pak. Iya, nanti kalau dia lulus dalam soal begini untuk ngatasi yang normal kembali itu gampang sekali, Pak. Karena abnormal begini repot aja sudah hebat kan. Jadi kalau dia jadi bupati atau jadi apa, itu gampang lah. Dan dibutuhkan orang-orang yang sedikit tidak Iya, normal dengan suasana iya seperti lah. ini. Oke, baik Pak. Saya coba buka peluang ke teman-teman. Kalau ada yang mari sharing, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aulia dari Kampung Dongeng Bangka Belitung. Iya. Yang jelas yang paling kita kangenin Pak D. Aku panggilnya Pak D ya. Apa kepada siapa pertanyaannya? Ini nggak pertanyaan sih, sebenarnya lebih pada sharing karena kita kan di Kampung Dongeng pasti ketemunya sama anak-anak dan sekarang anak-anak itu termasuk salah satu yang rentan terhadap terpapar dari virus COVID-19. Nah, kita sendiri dari Kampung Dongeng itu yang sehari-hari kalau dulu-dulunya nih sebelum ada COVID-19 kita tuh kalau interaksi sama anak-anak itu deket banget, bahkan kalau bikin games itu bisa peluk-pelukan kayak gitu, dan itu jadi kayak satu hal yang kita kangenin deh, kayak kangen banget untuk kembali normal sesegeranya karena energi dari tertawanya anak-anak, cerianya anak-anak itu adalah energi dari Kampung Dongeng sendiri, dan itu yang banget kita kangenin. Dan sampai sekarang itu terutama karena usia PAUD belum masuk ya, PAUD SD, PAUD TK, SD kelas 1, 2, 3 itu sasarannya kita. Jadi sebenarnya berharap semoga segeranya selesai, dan kalau memang usia PAUD, TK dan SD itu mau sekolah, kita berharap memang
SOP-nya gimana sih? Karena orang tua pun banyak yang di grup nih, di grup orang tua banyak banget yang Kapan gimana bisa sekolah kapan ya lagi? sekolah lagi anak-anaknya. Terus anak-anak yang usia-usia kecil juga udah kangen ketemu teman-temannya sendiri. Gimana Oke, sih gitu terima kayak gitu. kasih. Oke. Gitu. Sudah ada masukan satu. Yang lain saya persilakan. Silakan, Mas, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kesempatan yang baik pada malam ini ada beberapa yang mungkin kami akan tanyakan. Pertama pada Bang Mikron nih, Pak Mikron ya. Pak Mikron. Terkait dengan persoalan kalau kami mendengar bahwasanya tim gugus itu akan dibubarkan, diganti komite. Selanjutnya bagaimana penanganan masyarakat kita Pak ketika kita meskipun sekarang dihadapkan dengan kalimat tadi disebutkan AKB, adaptasi kebiasaan baru, tapi kebiasaan ini menjadi terbiasa. Di suatu kebiasaan yang menjadi terbiasa, lah biasalah Bu, seperti itulah. Lah biasalah, seperti itu. Nah tanpa terasa barangkali kita tidak juga mendoakan orang Pangkal Pinang akan terpapar kembali Pak ya. Nah seandainya itu terjadi Pak, apakah komite ini tetap penanganannya seperti yang pernah kami rasakan Pak? Jadi Pak Profesor, Ayah, saya ini adalah orang yang terpapar Pak sebetulnya. Pernah terpapar. Jadi sempat di karantina 12 hari di Bandiklat itu. Ini Pak Mikronilah yang bantu kami di sana. Jadi kejadian itu tentu menjadi pengalaman Pak ya, berharga bagi kami selama kami berada di sana. Nah persoalan kami tadi mempertanyakan apakah ketika masyarakat kita, ketika bahasa kemarin itu kami mendengar itu dibubarkan tim gugus ini, apakah ketika masyarakat nanti terpapar tetap ditangani? Kalau tidak tangani, bagaimana persoalan mereka ini ke depannya? Apakah mereka juga nanti harus membiayai dia sendiri kaitan dengan persoalan penanganan yang tadi 14 hari itu walaupun hanya 7 hari Pak. Seperti itu. Yang kedua, mungkin barangkali ini ke Pak Elpian ya, teman kami ini. Pak Elpian nih, gak lama lagi nih mau lebaran ya. Ada kebiasaan lebaran nih. Pasar pasti penuh. Pastinya. Nganggung akan terulang. Kalau lebaran haji pastinya ada potong hewan. Nah kebiasaan-kebiasaan seperti ini dikaitkan dengan AKB. Apakah mungkin nanti kita bisa menahan orang? Bolehlah kalau hari raya Idul Fitri Gambar Pati sepi Pak. Sepi sekali karena ada orang yang terpapar di sana. Jadi Gambar Pati di daerah saya itu nggak ada orang Pak. Orang takut datang ke Gambar Pati lebaran Idul Fitri. Tapi Idul Adha ini sepertinya akan ramai kembali. Budaya seperti ini sebaiknya apa yang kita lakukan Pak? Apakah kita tentu kan menolak nggak mungkin orang hadir ke rumah, datang ke rumah kita. Nama juga tamu itu adalah rezeki bagi kita. Begitu juga ketika potong hewan. Pasti banyak orang di sana yang juga berkumpul. Nah kebiasaan-kebiasaan seperti ini dikaitkan dengan budaya kita yang terus dilakukan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap ini. Termasuk persoalan sholat Idul Adha dan juga pembagian daging kurban itu. Terima kasih Pak. Baik, langsung ke Pak Mikron, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam Perpres 82 itu sebenarnya kan tidak merubah kontens. Kalau bahasa wali kota Pangkal Pinang itu konten dan kontens. Artinya tidak akan merubah dan menghilangkan fungsi. Malahan lebih fokus lagi dalam penanganan COVID Pak. Kita ini menghadapi dua sisi yang dua belah pedang yang sisinya tajam dan yang sisinya tajam. Artinya bagaimana bisa beriringan secara bagus. Sehingga dibuatlah namanya komite kebijakan. Di bawahnya ada satuan tugas percepatan dan transformasi ekonomi dan yang satunya lagi adalah satuan tugas penanganan COVID. Jadi tetap ada kegiatan yang dipisah Pak sekarang Pak. Kalau dulu kan gugus tugas tuh sifatnya hanya koordinatif dan sifatnya kedaerahan. Tapi kalau Satgas itu sudah komando sifatnya Pak. Dari pusat langsung mengkomandoi kepada kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan keamanan masyarakat, keselamatan
masyarakat adalah kedaulatan tertinggi, tapi di sisi lain juga harus ramah dan masyarakat bisa berproduksi dan aktif di dalam kegiatan sehari-hari. Sehingga dibuatlah dua lembaga, yang satu ekonomi, yang satu aman terhadap COVID. Dan penanganannya tetap sama Pak, tidak berubah. Cuma memang dia di dalam satu gagang, kalau pedang itu kan satu gagang yang namanya komite kebijakan. Oke, Nah, artinya seperti tetap itu. ya. Ya. Artinya tetap ya. Tidak merubah Pak, tidak Baik, merubah. baik. Jadi selain itu juga kepastian tadi kami juga sudah merancang dan akan mengeluarkan 1 Agustus ini namanya Pergub Adaptasi Kebiasaan Baru Pak. Peraturan Gubernur tentang adaptasi kebiasaan baru yang di dalamnya juga ada SOP-SOP. Baik di tempat umum, di tempat pertemuan, di segala lini yang sifatnya mengumpulkan masyarakat dan ada kegiatan-kegiatan event, itu semua ada SOP-nya di dalam pergub tersebut. Dan tentu juga ada sanksinya Pak, ada sanksinya apabila pergub itu tidak Dilanggar lah. dilaksanakan, Oke. tidak dilaksanakan oleh masyarakat. Misalnya di satu sisi kalau ada kegiatan yang tidak menerapkan protokol COVID, itu bisa dibubarkan. Seperti itu Pak, makasih Pak. Baik, sekarang langsung ke Pak Elvian terkait dengan tadi. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dalam adaptasi kebiasaan baru itu akan lahir apa yang disebut dengan aturan budaya baru kan. Jadi new cultural law, kemudian akan muncul kebiasaan-kebiasaan budaya baru atau new cultural habits. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana pemerintah dalam hal ini ya berkoordinasi dalam tanda petik ya, melibatkanlah seluruh komponen masyarakat dalam menyusun ya aturan-aturan budaya baru tadi. Jangan sampai saat ini seperti di Pangkal Pinang itu tidak pernah saya diajak rapat itu. Ya. Kalau di provinsi sudah berapa kali saya diajak rapat ya. Terkait dengan apa? Kebiasaan-kebiasaan budaya baru dan aturan-aturan budaya baru. Nah, jadi sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya katakan tadi seperti adat dan tradisi yang berhubungan dengan daur hidup itu. Ya, daur hidup itu. Nah, orang meninggal itu kan seperti apa yang harus dilakukan? Kan harus Perlakuannya ada. Iya, ya. perlakuannya kan harus ada. Iya. Kan? Sedangkan orang meninggal karena COVID pun ada standarnya kan? Iya, Nah, ketika orang meninggal dalam suasana adaptasi baru, seperti apa perlakuannya? Itu kan harus melibatkan berbagai Pihak. tokoh kan Oke. untuk menyusun itu. Baik, mudah-mudahan Pak kita dalam waktu dekat akan ada produk itu yang bisa dipatuhi, bisa dilaksanakan oleh segenap masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita dengar lagu dulu. Ya. Baik, kita tiba pada penghujung acara ini dan memang membutuhkan kesimpulan. Saya kepengen kesimpulan itu sedikit dari para narasumber. Saya ingin ke Ayah dulu, Oh iya, Pak Mikron dulu deh. Terima kasih. Masalah itu ada dua Pak. Yang pertama adalah masalah pribadi dan kedua adalah masalah sosial. Masalah pribadi apabila COVID itu sudah menimpa diri kita. Sehingga penanganannya juga secara pribadi. Nah, COVID ini sudah menjadi masalah sosial. Sehingga penanganannya harus bersama-sama. Bersatu melawan COVID. Semua komponen di masyarakat itu harus bahu-membahu Pak. Jadi sebenarnya ada istilah bersatu melawan COVID dan bersama melawan COVID. Komitmen ya.
bersama dan bersatu. Maksud saya yang lebih tepatnya adalah bersatu. Bersatu. Kalau bersama semuanya ikut. Maksudnya bersama-sama, itu ikut, tidak dalam satu komando. Sedangkan bersatu melawan COVID itu satu komando. Yang namanya nanti adalah Satuan Tugas Penanganan COVID. Nah, bersatu melawan COVID ini yang kami pikir mari kita melakukan aktivitas itu dalam satu konsep, dalam satu aturan. One rule, one command, one cop. Satu aturan, one rule, one command, satu komando dan satu kop. Namanya Satuan Tugas Penanganan COVID. Dan tidak ada lagi istilah-istilah yang lain dan tidak ada lagi si A mengeluarkan kebijakan, si B mengeluarkan kebijakan, si C mengeluarkan kebijakan. Iya. Kalau sekarang kan mungkin... Ya, saya nggak nyinggung itu Pak, oke lah, saya nggak nyinggung itu. Makasih Pak. Karena kepentingannya beda-beda, sepertinya sekarang masih bermain di atas kepentingan ini kan. Bersatu melawan COVID Pak. Bersatu melawan COVID. Makasih. Ke Pak Elvian, sedikit. Terima kasih. Kalau pada awalnya kami dengan Abang Prof di lembaga adat itu menganjurkan kepada masyarakat untuk berkurung dan berkukung. Iya, berkurung dan berkungkung. Ketika itu saya ingat sekali itu. Nah, saat ini ketika kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, nah saya mengharapkan ya kepada masyarakat untuk tetap berkukung, Mbak. Berkukung itu menahan diri. Iya, terkukung oleh sara artinya. Terkukung oleh sara itu kita harus patuh, Pak. Patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh tokoh-tokoh masyarakat, yang disampaikan oleh pemuka-pemuka agama. Jadi harus patuh itu. Jadi jangan sekehendaknya lah ya. Jangan sekehendaknya. Jadi berkurungnya mungkin tidak lagi ya, tapi berkukungnya tetap, itu saja. Baik, ke Ayah. Ya, jadi begini, di dalam struktur masyarakat itu ada yang terbentuk itu dari atas ke bawah. Itu disebut top down approach, pembentukan struktur itu ya. Maka seperti saya katakan tadi, ada lembaga-lembaga yang terbentuk secara normatif itu, strukturnya itu. Jadi itu lembaga pemerintahan yang dikendalikan oleh PNS, TNI, Polri, BUMN, macam toh. Itu lebih mudah menanganinya ya kan, karena memang SOP-nya gampang. Itu kalau misalnya ada apa-apa, perintah kasih ya. langsung perintah, ya ada komando. Komando begitu ya. Nah yang aku bilang yang 70% tadi itu adalah muncul dari bottom up approach. Nah, ini lebih sulit, sangat lebih sulit. Itu. Oke, tambahan lah ya, tapi saya bagus. Baik, terima kasih ya. Kami ingin cerita lagi lebih dari sekedar malam ini, tetapi memang kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih banyak untuk kita semua. Terima kasih para narasumber, Pak Mikron, Ayah, Profesor Bustami, Pak Elvian, budayawan. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Para komunitas, karena Anda maka acara ini bisa berjalan. Dan karena Anda semua yang ada di sini, maka masyarakat setidaknya lebih tercerahkan. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.